Hai, gue Pita. Kali ini gue mau membagikan budget total gue untuk bulan April 2021. Budget April ini gue buat berdasarkan penghasilan di bulan Maret 2021. Gue terus terang senang karena perusahaan gue masih tetap membayarkan bonus kepada karyawan berdasarkan penilaian kinerja masing-masing. Walaupun tahun sebelumnya merupakan tahun yang berat buat kita. Ini merupakan salah satu bentuk penghargaan bagi kerja keras yang sudah dilakukan oleh gue dan tim gue selama tahun 2020 kemarin. Dan gue tahu banyak teman-teman yang bekerja di industri yang sama ataupun industri yang lain yang mungkin tidak beruntung gue menerima bonus kinerja dari tempat mereka bekerja. Inilah budget gue untuk bulan April 2021. Untuk biaya hidup gue budgetkan adalah 13.060.000 yang terdiri dari biaya hidup cash 6.750.000 yang lo sudah lihat di video sebelumnya, sementara biaya hidup non cash sebesar 6.310.000 untuk keperluan asuransi, listrik, air, internet, koran, parkir bulanan, mobile phone, arisan, yang sinking fund, dokter gigi, dan renovasi kamar mandi kami. Biaya dokter gigi bulan ini menurun drastis karena keluarga gue memang sudah menyelesaikan rangkaian perawatan yang terakhir dan diinfokan baru akan kembali lagi check up beberapa bulan yang akan datang. Jadi budget gue di bagian perawatan gigi sudah berkurang jauh. Pengeluaran non biaya hidup adalah 6 juta dan ini dibudgetkan untuk keluarga. Sedangkan untuk pensiun dan investasi bulan ini total yang gue masukkan adalah 70.706.000. Ini terdiri dari kontribusi dana pensiun 21.894.000 berdasarkan pengaturan kontribusi dana pensiun yang gue lakukan melalui HRD di kantor, di mana kami bisa menentukan berapa banyak bonus karyawan yang bisa dimasukkan dalam rekening dana pensiun kami. Di bulan ini gue memutuskan untuk memasukkan 25% dari bonus tersebut ke rekening dana pensiun gue sebagai tambahan dari kontribusi bulanan gue. Sementara sisanya gue masukkan dalam investasi lain yang bisa aktif gue kelola. Investasi yang gue masukkan itu adalah untuk reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap yang jumlahnya sebesar 48.812.000. Slide ini adalah bagian yang paling exciting buat gue karena bulan ini gue memutuskan untuk agresif mengejar financial independence number gue dan menginvestasikan semua uang ekstra dari bonus maupun penghasilan gue di luar budget yang biasanya. Ini merupakan langkah yang besar buat gue yang berpendapat bahwa uang ekstra ini akan lebih berguna buat gue di masa yang akan datang. Dengan ini berarti total budget gue di bulan April 2021 berdasarkan penghasilan adalah 89.766.000 dengan persentase pensiun dan investasi 79%, biaya hidup 15%, dan non biaya hidup 7%. Wow, 79% savings rate. Itu angka yang merupakan tertinggi yang pernah gue capai dalam beberapa tahun perjalanan FIRE gue. Bisa dibilang savings rate yang tinggi bulan ini adalah kompensasi, karena bulan lalu gue tidak berhasil mencapai target savings rate 50% dari penghasilan gue. Di bulan Maret 2021 kemarin, alokasi budget gue adalah pensiun, investasi, dan tabungan itu 49%, biaya hidup 37%, dan non-biaya hidup adalah 14%. Jauh ya? Tidak terasa, kuartal kedua tahun 2021 sudah dimulai. Dan sejauh ini, gue masih tetap on track untuk mencapai milestone gue, yaitu menembus 20% dari angka financial independence gue di tahun 2021. Buat yang baru dalam konsep financial independence retire early, angka financial independence adalah minimum nilai aset investasi yang menghasilkan di luar aset yang tidak menghasilkan untuk konsumsi seperti rumah tinggal atau kendaraan dan lain-lain yang bila diinvestasikan dengan return konservatif sekitar 7% cukup untuk menopang biaya hidup seseorang secara terus-menerus bahkan selamanya. Angka financial independence itu beragam, tergantung bagaimana gaya hidup seseorang. Namun,
Perkiraan minimum angka tersebut adalah 25 kali dari biaya hidup setahun atau 25 kali 12 bulan kali perkiraan biaya hidup seseorang yang ia inginkan ketika dia pensiun nanti. Gua membuat milestone menuju angka financial independence ini dipecah-pecah per 10% sehingga gua merasa lebih termotivasi karena tujuan angka financial independence gue tersebut bisa gua bagi secara bertahap dan tidak terasa sebagai sesuatu yang di awang-awang, tapi ya gue bisa meraihnya. Demikianlah budget gue untuk bulan April 2021. Gue bagikan ini dengan maksud menunjukkan bahwa ya seperti ini loh mengatur keuangan bagi seseorang yang sedang mengejar financial independence di tahun 2029. Terlepas apakah lu seorang pengejar FIRE atau bukan, semoga video ini berguna ya. Mari kita terus berusaha untuk mengatur keuangan kita dengan lebih baik. It's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!